Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bayu Arifianto. Kali ini kita akan bincang santai tentang bagaimana bisa lulus S3 tepat waktu. Jadi studi S3 atau doktoral ini penting untuk akademisi ataupun peneliti. Tapi tentunya sebelum memulai akan banyak pengorbanan yang nanti akan dijalani, baik itu S3 dalam negeri maupun luar negeri, sama saja pengorbanannya. Apalagi kalau S3-nya mendapatkan pendanaan beasiswa yang itu ada rentang waktunya, ada time limitnya, sehingga kita harus lulus tepat waktu supaya tidak banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang kita harus keluarkan. Jadi kebetulan saya S3 di luar negeri dengan kondisi saat itu ialah sudah memiliki keluarga dan satu orang putri, sehingga harus dipikirkan dengan matang bagaimana agar bisa lulus tepat waktu. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa saya S3 di Selandia Baru, tepatnya di kota Christchurch, dan saat itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah New Zealand selama 4,5 tahun. Nah, 4,5 tahun itu terkesan lama ya teman-teman, tapi kalau kita tidak mahir, tidak bisa menata waktu dengan baik, maka itu bisa menjadi suatu hal yang berbahaya dan kita bisa jadi molor atau bahkan tidak bisa lulus tepat waktu. Terkadang sebelum kita berangkat, kita harus meninggalkan zona kenyamanan ya. Kadang kita punya anak yang sudah sekolah atau sudah settle tempat tinggalnya. Nah, ini kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman agar kita bisa melanjutkan sekolah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, ini bukan tentang kepintaran ya, bukan tentang kecerdasan, tapi bagaimana daya tahan dan bagaimana kita mengatur waktu jadwal kita. Itu yang lebih penting untuk kita studi lanjut program doktoral. Nah, berikut ini pengalaman saya, apa yang harus dilakukan supaya tepat waktu. Kebetulan saya juga tepat waktu pas 4,5 tahun, jadi tidak terlalu cepat, tidak molor. Yang pertama, diskusi dengan pembimbing, ikuti arahan dan masukan-masukannya. Jadi pertama yang harus dilakukan saat semua sudah settle, beasiswa, dokumen-dokumen kita sudah diterima, kita berjumpa dengan pembimbing kita atau supervisor kita. Di situ kita diskusi ya, diskusi awal tentang seperti apa selama S3 ini ke depan, apa yang harus kita lakukan, rencana-rencana kita harus ceritakan semua dengan supervisor utama kita. Karena supervisor utama inilah yang menjadi penanggung jawab kita selama S3, dan dia yang akan menentukan kita layak atau tidak mengikuti tahap-tahap selanjutnya sampai ke ujian akhir. Jadi kalau pengalaman saya waktu itu, begitu sampai di Selandia Baru, di Christchurch, saya ketemu dengan pembimbing saya, dan kemudian kita diskusi do and don'ts dalam bimbingan ini sampai detail nanti lulus 4,5 tahun di kampus saya di Selandia Baru. Kita usahakan sedapat mungkin kita mengikuti semua saran, masukan, arahan dari pembimbing utama, dan jangan terlalu banyak berdebat ya, lebih ke diskusi saja selama hal itu positif. Yang kedua ialah kita membuat jadwal, membuat timeline selama 4,5 tahun atau 4 tahun itu kita breakdown sampai itu menjadi agenda harian. Nah, yang harus kita ingat di sini ialah kalau kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Jadi harus terencana selama kita menempuh pendidikan doktoral. Nah, itu nanti kita ikutin semua rencana-rencananya. Perencanaan itu harus kita tulis, jadi tulis apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang telah kita tulis. Yang ketiga ialah temukan waktu produktif kita atau find your productive time. Jadi setiap orang berbeda-beda waktu produktifnya, ini yang harus kita temukan. Karena secara umum tidak mungkin kita seharian dari pagi sampai malam akan mengerjakan disertasi. Dan bukan berarti saat kita studi doktoral, studi S3, hari-hari kita semua dihabiskan untuk mengerjakan disertasi. Nah, disinilah tantangannya. Jadi kita harus menemukan waktu produktif kita, misalnya malam hari, siang hari, setelah bekerja atau setelah aktivitas atau sebelum ya. Ini kita harus temukan.
Kalau saya pengalaman pribadi maksimum satu hari itu sekitar 3 jam waktu produktif untuk fokus. Tapi sebelum fokus itu mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saya pribadi harus mencari mood atau waktu yang pas sehingga kita bisa fokus. Jadi seperti saya tadi, 3 jam waktu produktif tidak sekaligus 3 jam, tapi di breakdown per hari itu, dan mungkin di sela-sela itu kita bisa beraktivitas yang lain, misalnya hobi, atau bekerja, atau mengantar waktu keluarga, mengantar anak istri, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, yang poin ketiga tadi ialah find your productive time, dan waktu itu setelah kegiatan apa, atau sebelum aktivitas apa, itu kita harus temukan. Setelah itu, yang keempat ialah kita ikutin semua fasilitas yang ada di kampus yang telah diberikan oleh kampus. Jadi fasilitas itu bisa berupa workshop, seminar, kemudian perpustakaan. Kita gunakan semua resources yang ada supaya kita bisa mengupgrade ide-ide atau menentukan topik-topik penelitian kita. Kemudian selain fasilitas itu, di beberapa kampus, di beberapa pembimbing mungkin mempunyai circle-circle sendiri untuk diskusi. Kita datang, kita ikutin, kita presentasi, kita diskusikan topik-topik disertasi kita. Jadi di sini, terutama saat kita baru memulai S3 atau program doktor kita, memang kita biarkan pikiran kita bebas, kita membrainstorming semua ide-ide, topik-topik yang ada, sebelum nanti kita tentukan topik disertasi yang akan kita angkat. Kemudian yang kelima, kita tentukan beberapa topik untuk disertasi kita. Jadi pengalaman saya, tidak bisa kita mengangkat satu topik kemudian itu akan kita gunakan sebagai disertasi, karena pasti akan ada masukan-masukan, akan ada arahan-arahan dari pembimbing utama kita. Nah, di poin kelima ini, pengalaman saya dulu itu di kampus saya di Selandia Baru diberikan waktu 9 bulan untuk menyusun proposal sebelum ujian. Waktu itu bolak-balik saya harus diskusi dengan pembimbing ya, ada mungkin hampir puluhan atau hampir ratusan ya, kita diskusi tentang topik yang pasti akan diangkat untuk disertasi. Kebetulan waktu itu saya sangat jarang ketemu dengan pembimbing, jadi kita biasa berdiskusi, bertukar pikiran lewat email. Dan alhamdulillahnya sangat cepat responnya, jadi sama seperti diskusi biasa, tidak ada masalah. Tapi memang berulang kali ya, kirim email, terima email dengan pembimbing utama saya. Disinilah di poin kelima ini yang diuji daya tahan kita saat kita mengerjakan disertasi. Kita akan dituntut untuk bisa tahan dengan segala tekanan, terutama jadwal kita harus bisa menjadwal sendiri juga sampai mencapai target kita. Selain itu kita juga harus fleksibel. Memang sebelum kita sekolah atau sebelum mengambil doktor kita mungkin sudah ada judul atau topik. Nah, bisa jadi itu berubah ya seiring dengan diskusi dengan pembimbing kita. Jadi tetap kembali yang ke pertama tadi, pembimbinglah yang menentukan disertasi kita, tapi tugas kita ialah mencari sebanyak mungkin ide, membuat seketat mungkin jadwal, dan kalau pembimbing sudah nyaman, sudah oke dengan usulan ide kita, maka kita bisa jalan. Kemudian yang keenam, jadi poin yang keenam ialah kita harus fokus ya, fokus termasuk fokus ke detail dari disertasi kita sampai ke hal yang kecil. Kita harus menguasai dan harus hati-hati dalam menulis. Jadi tidak bisa kita menulis sekali kemudian itu selesai, harus kita ulangi lagi sampai itu sempurna. Masih di poin yang keenam ini, karena memang S3 atau studi doktoral itu untuk membuat spesialis ya, kita spesialis di bidang tertentu. Nah, disinilah nanti yang kita menjadi keunggulan kita ya. Selain tadi harus fokus, teliti di program doktoral ini, kita juga harus punya waktu bahwa ini harus dikumpulkan. Jadi tidak bisa terus-menerus kita perbaiki ya sampai unlimited, tapi kita harus punya tenggang waktu kapan ini harus kita selesaikan. Karena memang S3 atau disertasi ini ya, tujuan kita yang utama ialah lulus ya, lulus tepat waktu, tentunya dengan hasil yang baik. Kemudian yang ketujuh ialah kerja keras dan doa, terutama dari keluarga dan kerabat kita. Karena memang yang pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil, jadi kita usaha semaksimal mungkin, tapi kita serahkan juga kepada Allah SWT tentang hasilnya ya, dan kita tawakal ya.
Jadi itu tadi 7 poin yang bisa kita lakukan agar kita bisa lulus program doktoral tepat waktu. Karena tempatnya di Selandia Baru, ya kalian tahu lah ya, alamnya sangat indah di sana. Nah, saya juga menggunakan itu untuk memiliki waktu bersama keluarga, jalan-jalan, rekreasi ya. Jadi tidak hanya melulu studi. Ya walaupun secara pribadi saya selama 4,5 tahun itu juga tidak bisa tanda petik tenang ya. Selalu kepikiran dengan disertasi, dengan studi. Pernah juga membantu dosen yang punya lahan pertanian untuk mengangkat hay ya atau jerami kering. Nah, itu sangat berat ternyata pekerjaan tersebut.